Let's go teman-teman. Dan ini dia untuk sesi pertama. Dua lap akan mereka lewati tentunya. Untuk saat ini dimana sudah bergerak, pergerakan itu mereka semua sangat-sangat rapat. Pergerakan menuju ke next point pertama. Dan ini dia cukup rapat, terlihat cukup ramai pergerakan mereka semua. Ada seorang Alfred nampaknya yang berada untuk daerah posisi yang pertama. Mereka bakal melihat untuk daerah posisi dari obstacle kayu dan menuju ke atas. Dan juga checkpoint selanjutnya terlihat kembali di depan sana. Mereka mencoba untuk kuat mungkin untuk menjadikan beberapa area yang menjadi lebih baik. Tapi kali ini kita melihat juga di mana apakah akan ada beberapa yang race moment. Dan kita lihat di rekamnya drone yang masih terlihat langkah left and right yang masih bisa untuk mereka pilih. Selain itu moving untuk beberapa player 4 besar yang sudah untuk terlihat. Lorvan terlihat untuk daerah posisi yang keempat dan Jochi di posisi yang ketiga. Wow, sudah banyak abang-abangan untuk saat ini. Dan sekarang kita melihat kembali juga di mana posisi yang pertama nampaknya seorang Boncelli tidak menggunakan untuk dari avatar yang berambut api lagi. Boncelli masuk ke arah klub futsal untuk saat ini. Dan kali ini kita melihat kembali juga untuk daerah posisi yang kedua. Oh, terjatuh. Dan posisi kedua Jochi. Posisi ketiga ada Lorvan di depan sana yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan. Dan kita kembali juga posisi yang keempat ada dari seorang Dimas. Masih sangat intens, tiga besar untuk daerah depan. Masih bergerak di depan sana. Apakah racing line mereka? Tapi mereka wajib checkpoint ya. Tidak bisa untuk tidak checkpoint. Jadi wajib untuk checkpoint. Dan kali ini Boncelli Taser di arah belakang. Ada dua pergerakan. Jochi, Lorvan masih membayang-bayangi pergerakan mereka semua di Boncelli. Terjatuh tidak terlalu baik untuk Boncelli. Yang artinya Jochi dan Lorvan Dimas tiga besar untuk saat ini. Mereka berjalan di depan sana tipis banget. Momen yang cukup sweet. Untuk jelas kembali checkpoint ke-16 sudah mereka injak. Nampaknya saat ini checkpoint bonus kembali terlihat. Lorvan sedikit mengejar untuk seorang Jochi, sedikit berada posisinya tepat di depan seorang Jochi. Tapi Jochi mencoba untuk memboosting lagi untuk dari lompatan mappingnya untuk mengejar pergerakan seorang Lorvan. Racing line dilakukan di depan sana dan Jochi mencoba untuk mengejar lagi. Tipis banget bro. Ini kebetulan kontak bahkan dari pergerakan mereka semua. Tapi kali ini kalian kembali Dimas masih mencoba untuk berdoa siapa yang akan terjatuh untuk di area depan. Dan kali ini kita lihat kembali rival Jochi dan Lorvan yang masih sangat intens. Dan bahkan Lorvan dan Jochi saling mengejar. Ini Dimas nonton di arah belakang karena gue yakin Dimas mengharapkan adanya yang terjatuh dari mereka berdua. Tapi lihat mapnya yang cukup baik untuk di red ice line. Tapi Jochi lebih cepat ya. Dengan perbedaan range jarak yang sekarang sudah terlihat, tadinya tipis banget mereka, sekarang dengan range jarak yang sudah terlihat, ini yang mengartikan bahwa Jochi punya gerakan mapping yang cukup instan untuk melewati di arah S-line sebelumnya. Dan kali ini kita kembali mereka mencoba untuk memacu speednya untuk memberikan satu dua pressure yang cukup depan untuk dari depan. Perfect job mereka lakukan membuat seorang Jochi yang masih memimpin. Lorvan harus ber-PR, nampaknya harus ada distraksi untuk mengganggu seorang Jochi belum terjatuh. Dan Dimas masih dari posisi yang ketiga. Let's go! Sikat masih sangat intens antara keduanya dan seorang Jochi dan seorang Lorvan yang masih membayang pergerakan seorang Jochi hanya berjalan saja, sedangkan seorang Lorvan masih melompat dari belakang memberikan sedikit distraksi terhadap seorang Jochi. Dan Jochi masih sedikit memberikan kedua langkah yang cukup cepat di depan sampai nampaknya di belakang. Dimas mengharapkan ada terjatuh tapi belum terjatuh untuk mereka berdua di arah belakang dari seorang Raimondi dengan kuda putih dan juga kunainya mencoba untuk mengharapkan ada yang terjatuh juga. Masih menguasai daerah posisi yang keempat, sedangkan perambutan di posisi kelima masih coba untuk mengejar seorang Raimondi di depan. Dan nampaknya kita lihat kembali di mana belum ada yang terjatuh. Dimas oke, masih aman, sedangkan kita melihat juga di arah depan Jochi masih sangat aman, belum terkejar. Lorvan masih mengharapkan adanya racing line yang bisa untuk mengejar seorang Jochi, tapi sekarang jaraknya terpisah, tidak begitu jauh teman-teman. Jarak yang mungkin sudah kembali mendekat dan seorang Lorvan mulai untuk mengejar pergerakan seorang Jochi. Searah jarum jam berdenting, detik demi detik terlihat pergerakan di depan sana. Saksinya adalah red S-line. Pergerakan mereka berdua yang sangat intens sekali dengan seirama. Jochi dan Lorvan belum ada yang terjatuh, sedangkan peringkat ketiga, keempat yang masih mengharapkan mereka berdua terjatuh. Ada seorang Dimas di depan sana yang masih mencoba untuk menyaksikan apakah bakal ada dua gangguan. Sedangkan Bouta, oh my god, Raumose terkejar, posisi tergantikan dari Raumose dengan kuda suci Banji Bokunai Gobauan Pepet masih mencoba untuk berjuang. Tapi nampaknya untuk kali ini dari seorang Jochi tetap memimpin. Belum ada teman-teman rival yang bisa untuk mengejar seorang Jochi. Memang fight-nya dengan seorang Lorvan, tapi lihat Jochi tidak kasih satu badan pun, satu pori-pori pun untuk
seorang Lorvan berada di depan seorang Jocil, masih tetap berjalan dari seorang Jocil begitu dengan sangat cepat di arah tali yang begitu panjang. Update dari Montali, dan ini seperti CP32 dari Kirana ya. Wow, cukup panjang. Oh my god, tapi kali ini belum ada yang terjatuh. Mereka masih sangat fokus sekali, nggak ada distraksi, belum ada yang terjatuh. Sedangkan Dimas pun fokus untuk di posisi yang ketiga bersama seorang Bota di posisi yang keempat, dan ada dari Ramoze Kuda Cuci Marijo Bakunai yang masih mencoba untuk mengejar pergerakan seorang Bota dari ideal 5 besar yang tidak berhasil untuk melewati di arah red S line. Nampaknya juga Jocil yang sudah akan tiba pergerakan di arah Summit untuk langsung hilang menuju ke arah lap yang kedua. Kita lihat di posisi kedua sementara ada seorang Lorvan yang sudah segera untuk naik menyelesaikan lap yang pertama. Boncelli di posisi ketiga, dan di posisi yang keempatnya belum terlihat. Nampaknya ada Ramoze dengan kuda poninya. Ada racing line yang berbeda untuk mereka berdua tentunya. 2 dan 3 racing line yang berbeda sehingga range mereka tidak terlalu jauh. Dan ini tergambarkan seperti Jocil dan Lorvan di arah pergerakan pertama teman-teman ya, pergerakan di arah lap sebelumnya. Tapi lihat Jocil sudah melangkah lebih depan, masih di challenge yang sama, masih berada untuk menyelesaikan poin yang sama. Sedangkan kita lihat kembali Lorvan dan seorang Boncelli masih melompat begitu tangguh di depan sana, masih sangat tipis pergerakannya. Sebelah compact dari pergerakan atau jarak mereka berdua dari Lorvan dan seorang Boncelli yang tetap berjalan sudah menuju bendera checkpoint 13 ke depan. Kita lihat kembali tetap berjalan dari Lorvan, Boncelli, belum ada yang terjatuh. Mekanik fokus yang tetap mereka gunakan itu dengan sangat baik, belum ada yang terkena mistake atau distraksi yang tetap terjaga. Sedangkan Jocil di sisi lain sudah tembus untuk di si buatan teman-teman, masih berjalan menuju ke checkpoint Tirana dan balik lagi untuk daerah Montali, masih mendominasi range yang begitu jauh. Sedangkan kita lihat dari Lorvan dan Boncelli yang tetap melakukan fight di depan sana. Ini yang bakal menentukan range-nya adalah mistake ya, atau kesalahan yang mungkin bakal mereka perbuat, atau racing line untuk mereka setiap groundnya melakukan pergerakan. Tetapi kali ini tetap didominasi Lorvan di arah posisi yang kedua. Di posisi yang ketiga masih dengan seorang Boncelli yang tetap melompat, sedangkan Jocil sudah melangkah jauh. Bahkan Yamaha semakin di depan, tetapi di depan Yamaha ada seorang Jocil yang tetap melangkah menuju ke arah checkpoint ke-16 di arah depan dari seorang Jocil. Ini dia tantangan baru untuk di arah hard mekanik tentunya, walaupun sebenarnya tidak terlalu panjang challenge-nya, tetapi itu yang gue bilang, Jocil, itu yang gue bilang Jocil, update baru, walaupun tidak terlalu panjang challenge-nya, ini gampang nih, ini bonus, di sini tinggi banget bro, dan Jocil jauh banget langkahnya. Jocil di posisi yang ketiga. No, gue udah bilang Jocil ini walaupun dikit pasti bakal sulit Jocil, dan lu benar sekali, terlihat dan terjadi yang gue bilang bahkan. Dan sekarang kita lihat di depan Lorvan dan Boncelli, dan bahkan Boncelli kali ini memimpin untuk di posisi yang pertama. Wow, Lorvan yang sebelumnya mencoba untuk memblokade untuk pergerakan seorang Jocil, dan sekarang bahkan Boncelli yang mengambil tahtanya, dan Jocil di posisi ketiga, dan Lorvan yang berada untuk daerah posisi yang kedua, berada untuk dengan jarak yang tidak berdekatan, walaupun sebenarnya tidak terlalu spread out ya untuk range mereka semua. Tetapi Boncelli tidak sedempet sebelumnya, sedikit memperjauh racing line yang mungkin sedikit mapping lebih baik dari Lorvan. Lorvan mencoba untuk mendapatkan sebuah kaki pergerakan shortcut dan coba untuk memperkecil jarak terhadap seorang Boncelli. Tapi mereka ini kesempatan untuk mereka deketin sih langkah mereka ya. Kalau langkah mereka beda, punya mapping sendiri, jarak mereka bakal terpengaruh dengan obstacle ini, gue yakin. Karena gue yakin ada yang Jocil apalannya kiri, sedangkan lihat Boncelli kanan kiri zigzag, sedangkan Lorvan lurus aja. Dan gue lihat tuh obstacle itu bakal bener-bener memperbesar atau memperkecil jarak mereka semua, perbedaannya. Tetapi untuk saat ini Boncelli masih di depan, dan Jocil harus berada di arah posisi ketiga dan cukup jauh. Dan ini lap terakhir Jocil, ini lap terakhir, nggak terlalu baik untuk seorang Jocil. Dan bakal kembali untuk jarak depan dari seorang Lorvan dan Boncelli yang sangat-sangat tipis sekali pergerakannya, tetap berjalan. Dan kita lihat juga di mana Lorvan sedikit memberikan satu buah cutting pergerakan terhadap seorang Boncelli. Berada sedikit saling mengejar, lihat Lorvan depan, Boncelli ke depan, Lorvan ke belakang lagi. Kita lihat
fight yang cukup intens di antara keduanya. Belum ada yang terjatuh. Distraksi dari Lorvan nampaknya belum dikeluarkan. Ayo Bonceli, ayo mas Bonceli, Jing jatuh Jing, ayo. Tapi nampaknya tutup kuping dan serang Bonceli tetap fokus ke arah depan. Dan kita lihat tipis banget di antara keduanya, tidak ada pergerakan yang mengalah tentunya. Hampir sampai persaingan yang masih sangat ketat antara serang Bonceli dan serang Lorvan di depan sana yang tetap memberikan satu buah langkah yang cukup sistematis, tetap fokus. Mekanik mikro dan makro yang mereka keluarkan di depan sana sangat-sangat mengancam tentunya. Belum ada yang mau mengalah. Oke, walaupun kita melihat di dunia ini tidak ada yang salah kecuali wanita teman-teman, dan tidak ada yang mau ngalah kecuali wanita, tetapi pria berdua ini satu sama lain tidak mau mengalah untuk saat ini karena tidak adanya wanita di sini. Dan kita lihat juga di mana Bonceli tetap berjalan, tapi nampaknya kali ini range jaraknya tetap terjaga dengan cukup rapi. Intens lap terakhir untuk mereka menentukan siapa. Oh my god! Dan tidak terlalu baik untuk Bonceli. Bonceli terjatuh dan Lorvan memimpin jauh di posisi pertama. Sikat, ini dia Lorvan Irawan masih tetap berjalan untuk menuju ke arah checkpoint selanjutnya, dan pesaing di number 2 ada seorang Jocio di sini. Oh no, masih Bonceli ya, berarti jaraknya jauh banget dan Lorvan terjatuh, gak terlalu baik, dan Bonceli memimpin kembali dengan jarak yang begitu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, walaupun sebenarnya lebih jauh ya sekarang ya range-nya ya. Oke, nggak ada mistake lagi, nggak ada mistake yang bisa untuk mereka lakukan lagi karena ini bukan waktunya untuk melakukan kesalahan. Oh my god, terjatuh Bonceli dan mempersilahkan di sini Jocio di posisi yang kedua, dan Lorvan kembali memimpin untuk jalan nomor 1. Nggak terlalu baik nampaknya. Wow, kejaran fokus konsentrasi mikro makro yang mereka keluarkan nampaknya burnout untuk mereka. Dua lap yang berjalan membuat mereka fokusnya hilang dan harus jatuh di CP kacang. S-line, red S-line yang meliku-liku, yang banyak kelokan, mereka bisa melewati dengan sangat mudah. Sedangkan di CP kacang dengan obstacle atau mekanik yang tidak terlalu hardcore, yang tidak terlalu tinggi, mereka terjatuh. Itu akibat konsentrasi yang tidak terjaga. Tapi Lorvan masih memimpin untuk daerah posisi yang pertama, masih terlihat dengan sangat baik di depan sana. Sedangkan kita kembali untuk daerah posisi kedua jauh banget bro. Belum muncul, bahkan Mayor Teddy pun tidak terlihat di sini. Masih baru muncul Jocio daerah posisi yang kedua. Dan ya, itu dia, Bonceli nampaknya tidak mengalami satu buah nasib yang cukup baik teman-teman. Bonceli begitu jauh lengser, memimpin cukup lama, tapi harus terjatuh cukup jauh. Dan kita lihat Lorvan yang tetap melangkah dengan obstacle yang cukup besar. Langkah yang cukup bulat di depan sana ditunjukkan oleh serang Lorvan. Tetap melaju dengan glow stick, cukup cepat, perfect move dilakukan menuju ke checkpoint selanjutnya, tiba ke arah camper ground untuk melanjutkan sisa bonus. Karena ini menurut gue dengan yang panjang seperti ini ya, ini bakal menjadi bonus yang cukup nyata untuk seorang Lorvan atau seekor Lorvan kali ini. Dan kita lihat kembali Lorvan tetap berjalan di sini dengan sangat mulus karena range jaraknya cukup jauh bro. Jocio baru tiba di arah checkpoint groundnya, di posisi ketiganya Bonceli bahkan. Lihat, jadi Lorvan sih kalau dia ada mistake ya, sekali masih bisa, kalau 2 kali 3 kali nggak bagus untuk Lorvan. Tapi Bonceli sih nice try bro. Kita lihat kembali untuk jarak depan, kita bakal mengantarkan seorang Lorvan nampaknya. Gimana Lorvan? Belum sampai ke Lorvan? No, oh my god, Lorvan terjatuh bro. Lorvan terjatuh dan Jocio, penantian Jocio masih berada untuk daerah posisi pertama. Seekor Lorvan harus berada untuk daerah posisi yang ketiga untuk saat ini. Gue gak ngerti sih Lorvan terjatuh di mana, tapi harusnya sih Lorvan, lu punya range yang cukup besar, lu ninggalin posisi 2 cukup jauh, lu ada di nomor pertama, harusnya lu bisa lebih santai, tidak ada mistake atau chance untuk terjatuh untuk seorang Lorvan. Tapi tanpa disadari, tanpa kita inginkan, Lorvan harus terjatuh di posisi pertama dan harus balik lagi ke daerah posisi yang ketiga. Dan Jocio nampaknya penantian perjuangan untuk daerah early di lap yang pertama yang memimpin sebelumnya kembali untuk mendapatkan tahtanya. Kalau misalkan takdirnya nomor 1 ya nomor 1 aja. Dan ini dia Jocio perlihatkan teman-teman bakal menuju ke arah summit keduanya atau lap terakhir. Dan ini nggak termasuk ya, nggak diajak ya, abang-abang ini nggak diajak ya. Terjatuh dia, karisma seorang Jocio membuat abang-abang Gojek di depan harus terjatuh begitu saja. Dan Jocio masih melaju dengan sangat kencang, sedangkan daerah posisi yang kedua dikejar oleh seorang Bonceli dan Lorvan jangkrik masih. Wah, Lorvan jauh banget cuy. Nomor 3-nya Romose loh. Abang-abangan sebuah dengan kuda cuci bareng juga kena ya.
Wow, Romose, abang-abangan si buatan dengan kuda cuci Marijo Bakunai di posisi yang ketiga. Di posisi yang keempat nggak terlihat dan bahkan dari luar di belakangnya itu jauh banget sih. Dan sekarang kita lihat kembali mereka yang sudah akan menuju ke arah summitnya atau lap yang terakhir untuk mereka semua. Dimana Jocio tetap berjalan. Wow, ini jalan seperti Ronaldo ya, walaupun menggunakan jersey di Juventus ya, seperti memang tetap berjalan perfect sekali. Gue yakin si Jocio nggak akan memanfaatkan mistake di sini. Dia bakal memanfaatkan keberuntungan, luckily-nya atau chance yang sudah berada untuk jalan depan untuk mendapatkan kemenangan. Biar hashtag pertama dari seorang Jocio atau seekor Jocio, dia Montali tetap menunjukkan performa yang cukup baik, bahwa menunjukkan bahwa dialah abang-abangan Montali Jocio, dan this is it, our champion dari seorang Jocio. Ini dia Jocio untuk di posisi yang pertama dan Boncelli di posisi yang kedua, dan posisi ketiga harusnya dari Traumose Marijo Bakunai dengan kuda cucinya. Tapi kali ini terlihat apakah ini ya? Gue kurang tahu nih. Wow, terjatuh dan bias. Traumose pun terjatuh. Ini banyak banget, gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu yang keberapa gue nggak tahu nih. Gue nggak ngerti, harusnya Orpan ya. Yang lain tuh telat, gue nggak tahu juga nih. Gue nggak tahu ya. Tunggu aja. Yang ketiganya